Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas soal yang sudah ditanyakan oleh salah satu dari kalian. Nah, soal ini berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Oke. Soalnya berbunyi, perhatikan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c berikut. Ini digambarkan sebuah grafik. Maka kalian diminta untuk menentukan nilai a, b, c dari grafik tersebut. Sebelum menyelesaikan soal tersebut, kita balik lagi pada materi ya. Tentunya kalian masih ingat jika di sini saya memberikan sebuah fungsi. Jika di sini saya memberikan sebuah fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, tentunya grafik ini akan berbentuk sebuah kurva. Grafik ini akan berbentuk sebuah kurva. Ada cirinya, ada syaratnya. Yang pertama itu adalah berdasarkan nilai dari A-nya. Nilai dari koefisien A. Nah, berdasarkan nilai A, maka kita bisa menentukan bahwa grafik itu ada dua jenis. Berdasarkan nilai A, kita bisa menentukan bahwa grafik itu ada dua jenis. Grafik akan bagaimana untuk nilai A? Ya, grafik ada dua jenis, yaitu grafik tersebut akan terbuka ke atas, bisa kita gambarkan seperti ini, dan dia juga bisa dia terbuka ke bawah. Nah, seperti ini. Syarat suatu grafik terbuka ke atas jika A-nya itu lebih besar dari 0. Ya, benar. Kemudian syarat suatu grafik terbuka ke bawah, syaratnya adalah jika A-nya kurang dari 0. Itu kita simpan dulu ya. Kalian harus tahu. Kemudian grafik tersebut juga bisa dibedakan berdasarkan nilai dari diskriminan. Berdasarkan nilai dari D. Nah, D itu adalah diskriminan atau pembeda ya, dimana D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, ini kalau D atau dibedakan berdasarkan nilai diskriminannya, berarti dia dibedakan grafiknya menjadi 3 jenis. Di sini saya gambarkan bidang kartesiusnya dulu. 1, kemudian 2, kemudian di sini 3 ya. Nah, berdasarkan nilai diskriminan dia dibedakan menjadi 3 jenis. Di sini berarti bisa bagaimana? Memotong sumbu X di 2 titik. Jadi dia memotong sumbu X di 2 titik, atau bisa juga dia menyinggung sumbu X terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, nanti tergantung nilai A-nya ya. Kemudian bisa juga dia tidak menyinggung sama sekali. Nah, di sini saya menggambarkan dia terbuka ke bawah. Oke, jadi berdasarkan nilai D itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian yang kedua, memotong sumbu X di 1 titik. Kemudian yang ketiga, tidak memotong sama sekali. Nah, ini berarti syaratnya apa? Syaratnya untuk nilai D-nya itu harus lebih dari 0. Kemudian untuk ini nilai D-nya harus sama dengan 0. Kemudian untuk ini nilai D-nya harus kurang dari 0. Oke. Yang ini coba dipahami baik-baik dulu ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal yang tadi. Pada soal ini terlihat jelas bahwa grafik ini terbuka ke atas. Karena dia terbuka ke atas berarti sini saya tuliskan karena grafik terbuka
ke atas, maka A-nya lebih dari 0. Seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. A-nya lebih dari 0 berarti mana yang dipakai? Yang ini bisa, ini juga bisa, ini juga bisa. Berarti yang D sama yang E jelas salah. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi cirinya. Grafik ini bagaimana? Grafik ini memotong sumbu Y di positif apa di negatif? Di negatif ya. Nah, karena dia memotong sumbu Y di negatif, sekarang kalau memotong sumbu Y, berarti di sini jika grafik memotong sumbu Y, berarti syaratnya apa? Syaratnya X-nya yang sama dengan 0. Berarti di sini kita gantikan nilai X-nya ya. Berarti F0 sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C. Itu berarti kan nilai C. Ketemu nilai C-nya. Padahal di sini memotong sumbu Y itu kan berarti nilai C-nya di sini kan? Nilai C di sini kan berarti nilainya positif apa negatif? Ya, negatif. Karena negatif berarti C-nya harus kurang dari 0. Karena kita cari yang C-nya kurang dari 0. Oh, ternyata yang C kurang dari 0, yang B sama yang C. Berarti yang A jelas salah. Sekarang kita punya dua ketentuan. Di sini saya salah tulis ya. Di sini optionnya bukan B kurang dari 0, tapi di sini B lebih besar dari 0. Sehingga di sini perbedaannya cuma di nilai B-nya. Oke, sekarang untuk menentukan nilai B, kita lihat ini kan tadi yang pertama ya. Ini kemudian yang kedua. Kita lihat ketentuan yang ketiga. Kemudian untuk mencari nilai B, kita bisa lihat dari titik puncak. Di sini ada puncak ya, titik puncak, atau kita bisa mencari nilai dari X puncak itu bisa diperoleh dari rumus min B per 2A. Rumus X puncak itu adalah min B per 2A. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa di sini puncaknya itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti puncaknya itu harus bernilai positif ya. Puncaknya harus bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi X-nya bernilai positif. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, puncak itu atau X puncak itu bernilai positif ya. Bernilai positif, maka X puncak itu adalah rumusnya min B per 2 kali A. Padahal A-nya itu lebih besar dari 0, berarti akan bernilai positif kan? Berarti katakanlah sama dengan min B per 2 dikali positif kan? Berarti supaya hasilnya nanti kita ingin meminta ini hasilnya menjadi positif, berarti kan yang atas harus positif. Karena yang atas harus positif berarti nilai B-nya itu harus negatif. Jadi di sini nilai B-nya itu adalah min. Kenapa nilai B-nya itu negatif? Karena jika nilai B-nya positif, karena kita coba di sini ya. Karena jika B-nya bernilai positif, kan A-nya positif, berarti X-nya itu bernilai min dikali positif per positif, berarti X-nya itu bernilai negatif. Berarti kan salah. Karena dia berada di sebelah kanan sih, X-nya harus bernilai positif. Jika B-nya bernilai negatif, maka X-nya itu min, kemudian B-nya bernilai negatif dari rumus ini ya, per negatif. Per positif ya, maaf, A-nya positif, berarti kan positif hasilnya adalah positif. Maka dari itu, untuk X puncak, agar bernilai positif, nilai B-nya harus negatif. Oke. Mana yang nilai B-nya negatif? Berarti yang C, sehingga jawabannya adalah yang C.
Oke, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada yang masih mau ditanyakan, kalian boleh WA saya pada nomor yang sudah saya share ya. Silahkan request soal kalau ingin dibahas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.